Saudara-saudara, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Nabi Yesaya pasal 29. Kitab Nabi Yesaya pasal 29 mulai dari ayat 9 sampai dengan ayat 16. Demikian firman Tuhan. Bangsa yang buta, tercengang-cenganglah penuh keheranan. Biarlah matamu tertutup buta semata-mata. Jadilah mabuk, tetapi bukan karena anggur. Jadilah pusing, tetapi bukan karena arak. Sebab Tuhan telah membuat kamu tidur nyenyak. Matamu, yakni para nabi, telah dipejamkannya. Dan mukamu, yaitu para pelihat, telah ditudunginya. Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu, seperti isi sebuah kitab yang termaterai. Apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca, sebab kitab itu termaterai. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini, keajaiban yang mentakjubkan. Hikmat orang-orangnya yang berhikmat akan hilang, dan kearifan orang-orangnya yang arif akan bersembunyi. Celakalah orang yang menyembunyikan dalam rancangannya terhadap Tuhan, dan pekerjaan-pekerjaannya terjadi dalam gelap sambil berkata, siapakah yang melihat kita dan siapakah yang mengenal kita? Betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu. Apakah tanah liat dapat dianggap sama dengan tukang periuk? Sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya, bukan dia yang membuat kita. Dan apa yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya, ia tidak tahu apa-apa. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebagaimana tadi kita membaca kitab Kidung Agung pasal 5 ayat 16 yang disalahpahami oleh orang non-Kristen yang ditafsirkan sebagai nubuat akan datangnya nabi akhir zaman, maka ayat ini juga sering disalahpahami oleh mereka dan ditafsirkan sebagai nubuat akan kedatangan nabi yang buta huruf. Dalam hal ini adalah nabi umat Islam, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, ketika saya membahas ini sama sekali, saya juga tidak ingin mengkonfrontir dengan agama lain. Tetapi ini adalah forum kita sendiri di gereja. Berhak dong kita menyampaikan perspektif kita sendiri kepada orang-orang Kristen, karena ayat ini sering dicomot untuk kepentingan dakwah agama lain, maka kita mesti mempertanggungjawabkan kepada intern kita sendiri apa sebetulnya makna ayat ini bagi kita dan bagaimana kita melihat deskripsi sejarahnya yang panjang. Di dalam teks bahasa aslinya, kita bisa mengikuti misalnya ayat ini di dalam bahasa aslinya. Ya, maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termaterai. Apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat sebab kitab itu termaterai. Konteksnya ayat ini, bila kitab itu dibaca oleh orang yang tahu membaca.
Tapi kemudian ayat 12, ya, dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan baiklah baca ini, maka ia akan menjawab aku tidak dapat membaca. Nah, teks ini kemudian diartikan, nah tentu di otak-atik gathuk ya. Ini adalah menubuatkan kedatangan nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad ketika menerima wahyu di Gua Hira, katanya. Karena dalam teks ini bahasa Ibrani juga kata kara. Kara itu bacalah. Kara nazeh. Bacalah ini. V amar yadati seper. Saya buta huruf, saya tidak tahu kitab, kira-kira seperti itu. Sefer itu adalah kitab. Nah, dalam Alkitab terjemahan bahasa Arab juga digunakan kata-kata iqra' hadza. Nah, kalau itu di otak-atik yang itu menarik. Waktu seperti yang dikisahkan oleh sejarawan muslim namanya Ibnu Hizam yang menulis buku judulnya Sirah Nabawiyah. Ketika Muhammad itu ada di Gua Hira, ditemui oleh sosok malaikat, ya, kemudian disuruh membaca. Bunyinya juga bacalah Iqra. Lalu Muhammad menjawab, ma'ana biqori. Ma'ana biqori, aku tidak membaca. Sampai 3 kali kemudian didiktekan oleh malaikat itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq dan seterusnya. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, saudara-saudara, mirip sekali. Apakah kemiripan ini kemudian dijadikan landasan bahwa orang yang dinubuatkan dalam teks ini adalah Nabi Muhammad? Baik, kita akan membaca teks aslinya ya di dalam bahasa Ibrani. Watehi lahem hazud. Hakol bedibre hasefer hekatum. Jitanu oto. El yude alimor kara nazeh. Vi amar lo ukal. Kira-kira teks ini kalau diberikan kepada orang yang tahu membaca, baiklah baca ini. Kara, nazeh, bacalah teks ini. Maka jawabnya, aku tidak dapat membaca karena apa? Karena kitab itu tertutup, termaterai. Nah, kata katum, kotam, itulah yang disebut materai. Makanya ada ungkapan kutmata dalam bahasa Aram. Kita ingat juga kemarin saya sampaikan bahwa seorang pendiri agama Manikianism yang dikenal dengan Nabi Mani. Kitabnya adalah Evangelion de Mani, itu pada abad ketiga. Mendirikan agama yang namanya Dinanuhra, menyebut dirinya bahwa dia adalah penutup nabi-nabi. Kutmata de Nabiye atau penutup rasul-rasul atau materai rasul-rasul yang dikenal the seal of the apostle dalam bahasa Aram, bukan Arab ya, Aram itu adalah kutmata de slihe. Jadi kata katam dalam bahasa Ibrani itu sering muncul sekali. Taruhlah aku seperti materai dalam hatimu, seperti materai pada lenganmu. Misalnya diungkapkan dalam kitab Kidung Agung. Jadi kitab itu termaterai berarti kitab itu tertutup, tidak bisa dibaca. Makanya kalau disebut kutmata deslihe, penutup nabi-nabi. Nah, ungkapan Aram itulah yang kemudian ditemukan paralelnya dalam bahasa Arab, kata munnabiyin, penutup nabi-nabi atau materai nabi-nabi. Itu digambarkan tentang apabila diberikan ibarat itu kitab itu enggak bisa dibaca karena apa? Bagi orang sekalipun dia bisa membaca,
karena kitab itu tertutup. Lalu ayat 12 baru diungkapkan bagaimana kalau kitab itu diberikan kepada orang yang bisa membaca. Maka wanitan haseper al-asyar lu yadak sefer. Apabila diberikan kepada orang yang tahu sefer, tahu kitab, tahu tulisan. Lemor dengan dikatakan kara nazeh, ya kalau Arabnya ikhra ada, bacalah itu fi amar, maka jawabnya yadati sefer, saya tidak kenal kitab, saya tidak bisa membaca. Ini tidak ada hubungan sama sekali dengan nubuat akan datangnya Nabi. Ya, teks ini berbicara tentang penghakiman kota Yerusalem lewat serangan seorang raja namanya Sanherib dari Asyur. Dan ini bukan nubuat, bukan memprediksi tentang zaman yang akan datang, tetapi bicara tentang penghakiman atas kota Yerusalem. Karena apa? Karena nabi-nabi, utusan-utusan Tuhan yang mestinya dia bisa menjadi juru bicara Tuhan melalui sabda yang diberikan kepadanya, melalui penglihatan yang diberikan kepadanya, itu ternyata tidak melakukan. Begitu juga para pelihat, para ro'eh tidak bisa melihat. Maka dalam ayat 10 dikatakan, sebab Tuhan telah membuat kamu tidur nyenyak. Siapa yang dikatakan kamu tidur nyenyak? Itu matamu, yakni para nabi. Para nabi-nabi yang tidak sejati. Para nabi-nabi yang muncul di kalangan orang-orang Yehuda, tapi sesungguhnya hanya menggunakan profesi rohani itu untuk tidak sesuai perbuatan mereka dengan apa yang dirancangkan Tuhan. Makanya matamu, yakni mata para nabi, telah dipejamkannya. Telah dipejamkan oleh Tuhan. Dan mukamu, karena kalau melihat kan pakai muka ya. Muka. Itu pun para pelihat, para ro'eh itu dalam bahasa aslinya telah ditudunginya, telah ditutupinya. Karena apa? Bangsa ini telah memilih bahwa mereka beriman itu bukan karena dia benar-benar beriman dengan tulus hati, dengan mendengar suara Tuhan, dengan melakukan firman Tuhan, tetapi ibadah mereka hanya hafalan, ibadah mereka hanya ritual yang kering, yang tidak menyentuh hati, menyentuh pikiran, menyentuh segenap kehidupannya, untuk menjadi pengabdi-pengabdi kepada Tuhan. Maka percuma lagi bangsa ini. Kira-kira seperti itu konteksnya. Percuma lagi bangsa ini ada banyak nabi-nabi. Atau ada banyak pelihat-pelihat. Tapi visi mereka seolah-olah itu hanya disalahgunakan. Sehingga seperti ditudungi. Sekalian ditudungi. Karena apa? Karena mereka tidak lagi bisa menjadi juru bicara Tuhan dari apa yang sudah diberikan Tuhan kepada mereka, karena telah dipejamkan mata mereka, yaitu mata nabi-nabi tadi, atau karena telah ditudungi muka mereka sehingga ro'eh atau para pelihat tidak bisa melihat lagi kebenaran. Nah, karena itu baru ayat 11 dikatakan, maka bagimu penglihatan atas semuanya itu yang diberikan Tuhan itu seperti sebuah kitab yang termaterai, kitab yang digembok, kitab yang tutup, sehingga kalaupun dia bisa membaca, dia tidak bisa membaca lagi karena kitab itu sudah digembok, sudah ditutup, sudah dimaterai. Dan apabila kitab itu diberikan kepada nabi-nabi, para pelihat yang bisa membaca, maka dia tidak bisa membaca kitab itu. Yang tidak bisa membaca, aku tidak bisa membaca. Yang bisa membaca, aku juga tidak bisa membaca karena kitabnya termaterai. Nah, konteksnya apa sebetulnya firman Tuhan ini? Kita bisa melihat pada perikop secara keseluruhan. Jadi sekali lagi,
ketika saya mengatakan ini tidak ada hubungannya dengan kisahnya Nabi Muhammad menurut ajaran Islam yang sering kemudian dikait-kaitkan, ini bukan berarti saya tidak menghormati agama Islam. Tidak, karena ini kitab kita yang dipakai oleh orang Islam untuk membenarkan, mencari pembenaran ajaran Islam. Maka saya berhak memberikan klarifikasi konteks kitab ini seperti apa. Lembaga Alkitab memberikan judul pasal 29, Yerusalem terkepung tetapi diselamatkan. Ayat pertama, celakalah Ariel, kota tempat Daud berkemah. Biarlah tahun demi tahun perayaan silih berganti. Aku akan menyesakkan Ariel, sehingga orang mengerang dan mengaduh, dan kota itu akan seperti perapian bagiku. Ariel itu bahasa Ibrani, artinya singa Tuhan. Disinilah menunjuk kepada singa Yehuda. Ini gambaran tentang kota Daud, yaitu kota Yerusalem. Kota Yerusalem yang tidak ideal lagi di mata Tuhan, tapi kota yang sering memberontak terhadap Tuhan. Bahkan ketika ada banyak rohaniwan, banyak nabi-nabi, banyak pelihat, tapi sesungguhnya mata mereka seolah-olah sudah tertutup. Muka mereka seolah-olah tertudungi karena mereka hanya membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, tapi tidak pernah bisa melaksanakan. Kalaupun dia melakukan ibadah, itu hanya ibadah hafalan yang tidak membawa perubahan dalam kehidupan rohani mereka. Maka dalam konteks inilah, mulai tahun 701, Tuhan mengirimkan seorang raja Asyur yang namanya Sanherib untuk menyatakan murkanya atas kota Yerusalem. Namun toh kota Yerusalem akhirnya dilepaskan. Dan ini terjadi pada zaman Nabi Yesaya. Maka di sini Yesaya itu menjadi sumber primer. Karena Yesaya hidup dalam beberapa zaman. Dan ini terjadi pada zaman Hizkia. Nah saudara-saudara, dia menjadi saksi mata Nabi Yesaya yang menulis ini. Karena dia saksi mata, maka dia sumber primer kalau ngomong sejarah. Ketika Raja Hizkia itu mengadu pada Tuhan, memohonkan bagaimana bangsanya atau kota suci Yerusalem atau ibu kota negara Yehuda itu telah mendurhaka kepada Tuhan karena para rohaniwannya, para pelihatnya, para nabinya tidak peka lagi melihat kehendak Tuhan. Maka kemudian Raja Asyur yang bernama Sanherib itu kemudian mengepung kota Yerusalem. Ketika Yerusalem itu dikepung, dan ini juga bukan hanya omongannya Alkitab loh saudara-saudara. Ini juga ada dalam prasasti yang langsung diterbitkan, yang langsung ditulis pada zamannya Sanherib, yang dikenal dengan inskripsi atau prasasti Prisma Sanherib.